Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, hadirin rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Jalla fi'ula atas limpahan nikmat yang tentu kita tidak akan pernah menghitung-hitung nikmat Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah Rabbul Alamin. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Jalla fi'ula dalam kajian intensif di pembahasan kitab Ma'ariju Al-Qabul. Pada pertemuan kali ini, pertemuan kedua, pertemuan lanjutan di pembahasan Bayanu hukmis sahiri, penjelasan seputar hukum mempelajari, mengamalkan, mengajarkan sihir. Hukum mempelajari, mengajarkan, mengamalkan sihir. Udah nanti Mu'alif rahimahullahu ta'ala juga berbicara seputar anwa', ragam dari sihir. Salawat dan salam senantiasa kita limpah curahkan kepada Nabi besar kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa untuk keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kitab Hilyatu Al-Awliya jilid pertama halaman 189, sebagaimana dinukil oleh Syekh Abdullah ibn Salih Al-Fauzan dalam syarah terhadap risalah Adabud Daris wal Mudaris. Risalah ini membahas tentang adab seorang talibul ilmi, seorang penuntut ilmu. Merupakan kewajiban bagi setiap diri kita, karena sejatinya kita adalah para penuntut ilmu. Memahami manhaj, retorika, metode dalam rangka menuntut ilmu. Kata beliau, kata Syekh Abdullah ibn Salih Al-Fauzan, hadal adabu yata'allaku bil manhajiyati fi talabil ilmi. Ini merupakan adab berhubungan, berkaitan dengan manhaj menuntut ilmu. Fal manhajiyatu fi talabi amrun minal ahammiyati bimakanin. Manhaj atau metode menuntut ilmu memiliki kedudukan yang sangat penting. Manhaj atau metode
tata cara menuntut ilmu memiliki kedudukan yang sangat penting. Wa dzalika li anna al-ilma katsirun, karena al-ilmu katsirun, ilmu itu luas, ilmu itu luas, banyak. Wal umru qasirun, sedangkan umur pendek, terbatas. Ilmu luas, usia atau umur qasir, pendek, terbatas. Wal awaridu katsiratun, sedangkan penghalang banyak. Penghalang-penghalang menuntut ilmu juga banyak. Maka fala budda min manhajiyatin yasiru 'alaiha at-taliba atau talibu liyastafida min juhdihi wa waqtihi. Maka harus ada metode atau manhaj dalam menuntut ilmu. Nah, saya ulangi ya. Maka harus ada manhaj atau metode dalam menuntut ilmu. Liyastafida min juhdihi wa waqtihi, agar kesungguhannya serta waktunya itu berfaedah atau bermanfaat. Agar kesungguhannya atau usahanya serta waktunya itu berfaedah, bermanfaat. Ya, kata beliau, ilmu itu luas, usia pendek, terbatas, sedangkan penghalangnya banyak. Maka harus ada metode, harus punya cara untuk menuntut ilmu agar ini usaha kemudian waktunya juga berfaedah, bermanfaat. Beliau mengutip perkataan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Nasihat Salman Al-Farisi li sahibihi, pada temannya, dinukil di kitab Hilyatul Auliya. Fakhudh minal ilmi ma tahtaju ilaihi fi amri dinika. Kata beliau, innal ilma kathirun wal umru qasirun. Sesungguhnya ilmu itu luas, sesungguhnya ilmu itu banyak, sesungguhnya ilmu itu banyak. Wal umru qasirun, sedangkan usia pendek, terbatas. Maka lihat kata beliau, fakhudh minal ilmi ma tahtaju ilaihi fi amri dinika. Maka pelajari ilmu agamamu. Maka pelajari ilmu agamamu. Wada' ma siwahu fala tu'anih, dan tinggalkan yang lain. Wada', dan tinggalkan ma siwahu, selain darinya. Fala tu'anihi, jangan engkau utamakan. Itu maksudnya. Jangan kau perhatikan secara apa? Sungguh-sungguh. Tuh. Udah, tuh. Apa faedah yang bisa kita petik dari nasihat Salman Al-Farisi ini? Tadi, ilmu luas, banyak, sedangkan usia kita sangat terbatas, pendek. Maka seorang penuntut ilmu yang cerdas, hakikatnya kita hadirin, seorang muslim dan muslimah yang cerdas adalah ketika dia punya metode, cara. Apa cara yang disungguhkan? Ini kata Salman Al-Farisi diantaranya, fakhudh minal ilmi ma tahtaju ilaihi fi amri dinika. Pelajari ilmu yang engkau butuhkan dalam urusan agamamu. Itu kalau tekstual hadis redaksinya. Atau maknanya adalah apa? Pelajari agamamu. Wada', tinggalkan ma siwahu, selain darinya.
fala tu'anih, jangan kau pentingkan yang lain. Nah ini hadirin rahimani wa rahimakumullah, semestinya yang harus dijadikan sebagai apa istilahnya, prinsip hidup seorang muslim, seorang mukmin, seorang penuntut ilmu. Karena bagaimanapun muslim dan muslimah prinsipnya tegak di atas ilmu. Karena pokok kebaikan seorang muslim dan muslimah itu sejatinya tegak di atas ilmu. Karena Rasulullah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi siapa yang menuntut ilmu, berjalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah pasti mudahkan jalan menuju surga. Semua sepakat tujuan akhir seorang mukmin, cita-cita tertingginya adalah apa? Surga. Maka tidak ada pilihan bagi dia kecuali harus menuntut ilmu. Betapa banyak orang tua yang memasukkan anaknya ke lembaga pendidikan, ya, keliru niat karena sebab keterbatasan dari ilmu. Banyak itu. Karena terbatas ilmu akhirnya berbuah niat. Kan sejatinya niat itu bermula dari apa? Pengetahuan. Setelah ada pengetahuan, sehingga jadi berbuah apa? Dibingkai jadi niat. Baru nanti ada niat. Sekarang rek niat kumaha? Mau niat lurus bagaimana kalau seandainya tidak dibingkai, tidak dasari oleh apa? Ilmu. Sedangkan kita malas, kedul. Sedangkan para ulama mengatakan, di sini juga dinukil sih sejatinya, nih, atau di ta'lim muta'alim sejatinya, ya, Imam Az-Zarnuji, ghayatu, ujung daripada kemalasan itu adalah apa? An-nadamu wa hirmatu al-amani. Ujung daripada kemalasan adalah an-nadamu, penyesalan, wa hirmanu, terhalang atau haramnya, al-amani, harapan. Moal sampai kanu dicita-citakeun lamun naon kedul. Yang terutama adalah menuntut ilmu, ya. Nah tadi dibimbing oleh Imam Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu bahwa utamakan apa katanya? Utamakan ilmu agama, ya, bukan mengabaikan ilmu yang lain, ilmu umum. Karena Rasulullah juga mengatakan ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Ya silakan, tapi jangan salah prioritas. Kalau kita insaf sadar diri, maka kita ini sejatinya sudah salah orientasi, sudah salah mengutamakan. Padahal Ammar bin Yasir mengatakan, dikutip oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, Kitabul Iman, puncak keimanan salatun man jama'a, ya, fi qalbihi jama'al iman. Kurang lebih demikian. Ada 3 hal, 3 perkara apabila terkumpul dalam diri seorang mukmin, seseorang, maka terkumpullah keimanan. Ada 3 kata Imam Salman Al-Farisi, dikutip Imam Bukhari Sahih Bukhari ini, ya. Pertama adalah al-insafu min nafsika, yaitu apa? Insaf terhadap diri. Apa insaf itu? Tahu kadar diri, mengetahui kadar diri. Orang kalau tahu kadar diri akan baik hubungannya dengan siapa? Allah. Kalau orang tahu kadar diri dia, akan baik hubungannya dengan siapa? Sama manusia. Betapa banyak orang yang tidak punya kadar diri, termasuk kita barangkali. Yang kedua adalah, ya, nasihat
Ammar bin Yasir. Ya. Yang kedua adalah bazlus salam alal alami, yaitu menebarkan salam kepada seluruh alam semesta. Menebarkan salam kepada seluruh alam semesta. Kata Abu Zinad, beliau mengutip, mensyarah, menjelaskan bahwa di balik salam itu selain tersimpun ada doa berupa i'tilaf, jadi ketenangan, ada ketenangan. Kita ketemu mengucapkan salam, apa yang akan terjadi? Tenang gitu. Kalau ketemu kemudian tidak mengucapkan salam, apa yang akan terjadi di hati? Suudzon, kadang buruk sangka. Tuh. Yang ketiga, al-infaqu, ya, minal aqtari, infak atau sedekah di waktu susah, di waktu butuh. Berinfak, bersedekah di waktu apa? Butuh. Itu teh berat, tapi sekaligus itu tanda apa? Iman. Karena pada prinsipnya manusia itu cenderung kepada apa? Yang diinginkan. Kullu ma ra'artakaba, setiap yang dilihat ingin dipakai, gitu. Itu karakteristik manusia, ya. At-takatsur, itu karakteristik manusia. Maka yang ketiga tadi al-iftiqar atau al-infaq fi waqtil iftiqar minal iftiqar, jadi berinfak di waktu susah. Infak itu, sodako itu tong nungguan benghar, ira harek bengharna, tong nungguan kaya, da moal kaya-kaya, da geus kaya ge pasti butuh deui. Betul? Itu al-hakumut takatsur tuh jelas. Kata Rasulullah juga, kalau sudah punya 2 bukit emas Uhud, dia minta bukit emas yang ke berapa? Ketiga. Terus jadi moal kaya-kaya, moal benghar-benghar, moal miskin terus. Maka orang yang fakir, orang yang miskin ketika hatinya terikat dengan harta, justru orang fakir itu, walaupun hartanya, materinya banyak, melimpah. Wallahu ta'ala alam. Itulah 3 hal, 3 perkara apabila terkumpul dalam diri kita, maka kata beliau, kata Ammar bin Yasir, terkumpullah keimanan. Baik, kita masuk. Mukadimahnya panjang ya. Wios. Mudah-mudahan bermanfaat. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala bayanu hukmis sahiri wa anhu kafir. Kata beliau, penjelasan hukum sahir, pelaku sihir, bahwasanya dia adalah kafir. Ya, saya bawakan dulu manzumahnya. Wahkum 'ala sahiri bitakfiri wa hadduhu al-qatlu bila nakiri kama ata fi sunnatil musarrahah mimma rawahu at-Tirmidzi wa sahhahah an Jundubin wa hakadha fi athari amrun bi qatlihim ruwi an Umari wa sahha an Hafsata inda Maliki ma fihi aqwa mursyidin lisaliki. Manzumahnya Sulamul Usul matannya. Artinya, wahkum ala sahiri, hukum pelaku sihir, bit takfiri, dengan kekafiran. Wa hadduhul qatlu bila nakiri, had hukumannya adalah al-qatlu, dibunuh, bila nakiri, tidak ada yang mengingkari.
kama ata fis sunnatil musarrahah, sebagaimana telah datang dalam sunnah yang sharih, tegas, sebagaimana telah datang di dalam sunnah yang tegas sharih, mimma rawahu at-Tirmidzi wa sahhahah, hadis riwayat at-Tirmidzi dan beliau mensahihkannya. An Jundubin wa hakadha fi athari, dari sahabat Jundub bin Junadah. Wa hakadha fi athari amrun bi qatlihim ruwiya an Umari. Demikian pula ada asar dari Umar bahwa beliau menyuruh untuk membunuh pelaku sihir. Jadi ada asar dari Umar bin Al-Khattab, beliau menyuruh untuk membunuh as-sahir was-sahirah, tukang sihir laki-laki dan perempuan, wanita. Demikian pula sahih dari Hafsah ya, Ibnu Umar, bintu Umar, Inda Malikin, menurut Imam Malik, ma fihi aqwa, lebih kuat, mursyidin dalil lisaliki, bagi siapapun yang ingin menempuh. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, mu'allif rahimahullah ta'ala membawakan tadi mandumah wahkum ala sahiri, hukum pelaku sihir, yakni ta'allumuhu, mempelajarinya, au 'allamahu, ta'allamahu gitunya, mempelajarinya, au 'allamahu, atau mengajarkannya, amila bihi aw lam ya'mal, dilakukan atau tidak dilakukan, diamalkan ataupun tidak diamalkan sihir itu, tapi dia belajar, atau tapi dia juga mengajarkan. Bitakfiri ay bi annahu kufrun bihadza dzanbi alladhi huwa as-sihru, maka dikatakan dengan itu, yakni dengan sihir tersebut, dengan dosa tersebut, kufrun, dianggap apa? Kafir. Wa dzalika wadihun sharihun fi ayatil Baqarah, dan itu sangat jelas di surah Al-Baqarah. Kemudian mu'allif rahimahullah asy-syarih membawakan beberapa landasan dalil menguatkan pendapat pelaku sihir itu, baik yang mempelajari atau apalagi mengajarkan, atau sudah mempelajari ataupun mengajarkan tapi ada yang mengamalkan atau tidak, dihukumi sama landasan dalilnya. Nah, beliau membawakan beberapa ayat. Pertama, surah Al-Baqarah ayat 101. Minha sababu uduli al-yahudi ilaihi wa huwa nabduhum al-kitaba kitaballah wara'a dhuhri. Di antaranya adalah bagaimana kaum Yahudi udul, berpaling, menggantikan kitabullah, Taurat berarti ya, kalau mereka jadi sihir itu dijadikan sebagai pengganti dari apa? Kitabullah. Kemudian kitabullah wara'a dhuhurihim, kemudian dilempar di mana? Di punggung-punggung mereka, berupa kiaskan, ditinggalkan. Surah Baqarah 101, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walamma ja'ahum rasulun min indillah, ketika telah datang kepada mereka rasul dari sisi Allah, membenarkan lima ma'ahum, apa yang membersamai mereka, nabada fariqun minal ladina utul kitab, yang mereka letakkan, mereka jadi buang sebagian dari ahli kitab, utul kitab, kitab Allahi wara'a dhuhurihim, diletakkan di mana? Punggung-punggung mereka. Ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak pernah tahu. Tuh Yahudi, makanya mereka al-maghdub, orang-orang yang dimurkai oleh Allah, yang telah kita sampaikan. Manusia dalam ilmu ada tiga.
Pertama, punya ilmu kemudian diamalkan. Yang kedua, punya ilmu kemudian disembunyikan, ya, tidak diamalkan, magdub, dimurkai. Yang ketiga, nasara karakteristik mereka, ya, beramal tanpa dasar ilmu. Tuh, beribadah mendekatkan diri kepada Allah bukan melalui sunnah Rasulullah SAW, mengikuti petunjuk mereka. Sawa'un urida bil kitabit Tauratul lati bi aidihim awil Quran. Sama saja baik Taurat ataupun Al-Quran. Jika perbuatan mereka sama persis dengan mereka, sama hukumnya. Kullu dzalika nabdhuhu kufrun. Maka setiap perbuatan dengan memalingkan Al-Quran, memalingkan kitab, dilempar, ditolak, kiasannya seperti apa, disimpan di belakang, maka itu adalah kekufuran. Wa qad ulima anna as-sihra la ya'malu illa ma'a man kafara billah. Maka telah diketahui bahwa sihir tidak beramal kecuali ma'a man kafara billah, kecuali bersama orang yang kufur kepada Allah. Nah, ini bisa diketahui dengan sababun nuzulil ayah, sebab turunnya ayat. Hadis Rabi' bin Anas, innal yahuda sa'alu Muhammadan zamanan an umuri minat Taurah. La yas'alunahu an syai' min dzalika illa anzalallahu subhanahu wa ta'ala ma sa'aluhu. Apapun yang dipertanyakan oleh kaum Yahudi kepada Rasulullah, maka turun ayat. Falamma ra'au dzalika qalu, ketika itu terjadi maka mereka berkata, hadza a'lamu bima anzalallahu ilaina, hadza a'lamu bima anzalallahu ilaina minna wa annahum sa'aluhu. Ini lebih, ya, maksudnya Al-Quran lebih jelas daripada apa yang telah turun kepada kami. Wa annahum sa'aluhu anis sihri, mereka pun bertanya tentang sihir. Maka turun surah Al-Baqarah ayat 102. Wattabau ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru. Ini landasan dalil yang pertama. Landasan dalil yang kedua, bahwa pelaku sihir itu ada dihukumi kufur, kafir. 102 dari surah Al-Baqarah. Wa minha qawluhu wattabau ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman tataqawwaluhu wa tuzawwiruhu. Mereka mengikuti apa yang dibacakan, ya, asyayatinu syaitan, setan-setan di masa, di kerajaan Nabi Sulaiman. Wa ma'lumun anna istibdala ma tatluhu syayatinu wa tataqawwaluhu wal inqiyada lahul amala iwadan amma awhallah, sebagai bentuk penggantian terhadap apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hada min a'zamil kufri. Nah, ini adalah sebesar-besarnya kekafiran, kekufuran. Jadi mereka lebih memilih apa yang dibawakan oleh syaitan pada masa Nabi Sulaiman. Nanti insyaallah ta'ala dikuatkan di hadis-hadis. Di kitab Tauhid memang dipaparkan juga. Ya. Allah menyebut ta'atul ulama, mentaati ulama dan umara dalam perkara halal haram disebut dengan menyembah atau ibadah, dan telah menjadikan arbaban, sandingan tandingan selain Allah. Surah Taubah, hadis Adi bin Hatim, ya, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka telah menjadikan ahbarahum, ahli ilmu mereka, rahib-rahib mereka, sebagai niddan, sandingan, sekutu bagi Allah. Kata Adi bin Hatim kepada Rasulullah ketika dibacakan ayat ini, At-Taubah ayat 31, inna lasna na'buduhum, kami dahulu tidak menyembah mereka,
tidak menyembah pendeta. Kemudian kata Rasul, alaysa yuhilluna ma harramallah, bukankah mereka menghalalkan perkara yang diharamkan oleh Allah? Mereka halalkan khamar, bukankah Allah telah mengharamkan? Oleh mereka dipatwakan bagaimana? Halal, kalian ikuti. Wa yuharrimuna ma ahallallah, bukankah mereka juga mengharamkan perkara yang telah Allah halalkan? Allah halalkan nikah, bahkan suruh bagian dari sunnah, mereka haramkan. Jelas ya? Maka bagaimana? Qalu bala, benar wahai Rasulullah. Qala fatilka ibadatukum iyahum, maka itu hakikatnya adalah menyembahnya. Maka dalam masalah sihir, wattabu ma tatlus syayatin, jadikan dalil ketika mengikuti aturan-aturan syaitan sama persis dengan menyembah syaitan, togut. Kan togut itu ru'usut togut, kepala togut yang paling utama iblis, syaitan. Walihada qala ta'ala ba'daha, oleh karena itu di At-Taubah lanjutannya, wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Wa ibadatus syaitan yattiba'uhu, dan menyembah syaitan itu adalah dengan mengikuti syaitan, baik perintah ataupun lainnya, menyuruh kekufuran, kesesatan. Di surah Yasin ayat 60 sampai 62. Alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan. Lihat kalimatnya. Bukankah aku telah mengingatkan kepada kalian wahai anak Adam agar kalian jangan sekali-kali menyembah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, karena syaitan itu bagi kalian musuh yang nyata jelas. Wa aniyabuduni, agar kalian juga beribadah hanya kepadaku. Hada siratul mustaqim, ini jalan yang lurus itu. Walaqad adalla minkum jibilan katsir, telah banyak di antara kalian dahulu sesat, telah tersesatkan oleh siapa? Syaitan. Afalam takunu ta'qilun, adik kalian berakal enggak? Itu. Inilah juga yang dikhawatirkan oleh Nabi Adam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa junubni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Tuh. Sesungguhnya mereka telah banyak menyesatkan manusia. Ini ada faedah juga sih sebenarnya di situ. Di antara faedahnya, pada orang tua terutama Nabi Ibrahim mendoakan agar dirinya jauh dari kesyirikan, menyembah berhala. Sebagaimana Nabi Ibrahim mendoakan anak agar dijauhkan dari kesyirikan. Ada faedah di situ, terutama untuk orang tua harus senantiasa mendoakan siapa? Anak, dan langsung diijabah. Apa esensi daripada doa? Inti pokok dari doa Nabi Ibrahim bukan dunia. Jadi bapak ibu ketika mendoakan anak, toh ngadoakan urusan dunia, toh unggul. Tapi justru yang paling utama mendoakan apa? Nah, keselamatan, tauhid, terhindar dari kesyirikan, dan dijabah langsung. Siapa putranya? Nabi Ismail, Nabi Ishak, langsung dijabah. Tuh. Di kita mana dunia biasanya cing sukses gitu, tapi identik sukses itu apa? Dunia. Barangkali itu dulu ya. Ya, kita lanjut nanti setelah salat Isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtadahu bihudah amma ba'du. Di antara landasan dalil pelaku sihir dihukumi kafir wama, yani surah Al-Baqarah 102, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wama kafara Sulaimanu barra Allah subhanahu wa ta'ala nabiyahu alaihi salam minal kufri. Tidaklah Nabi Sulaiman melakukan kekafiran. Allah telah membebaskan, berlepas diri, melepaskan Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabiullah Sulaiman alaihi salam minal kufri, dari kekufuran. Wa hadzal kufru alladhi bara'ahu ta'ala minhu wa ilmu as-sahiri wa amaluhu. Yang dilepaskan dan kekufuran ini yang Allah Ta'ala jauhkan dari diri Nabiullah Sulaiman alaihi salam adalah ilmu sihir wa amaluhu, serta perbuatan sihir. Wa hadha ma'lum min aslil qissati, dan ini bisa diketahui dari asal kisah di mana kaum Yahudi qatalahumullah, semoga Allah membinasakan mereka, talaqaw sihra, mempelajari sihir, anis syayatin, dari syaitan-syaitan, wa nasabuhu, kemudian setelah itu mereka menyandarkan, menisbahkan sihir tersebut ila Sulaiman alaihissalam, kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Fabara'ahu Allah Ta'ala min ifkihim, maka Allah lepaskan, Allah bantah dengan menurunkan ayat ini, wa ma kafara Sulaiman, tidaklah Nabi Sulaiman kafir. Tuh. Padahal sejatinya yang mempelajari sihir adalah mereka kaum Yahudi dari syaitan. Setelah itu mereka sandarkan perbuatan, yakni sihir tersebut, kepada siapa? Nabi Sulaiman, sehingga menuduh Nabi Sulaiman sebagai cikal bakal awal mula kekafiran. Sihir, mereka sandarkan sihir dari kepada siapa? Nabi Sulaiman. Nah, qatalahumullah. Wa minha, dalil yang lain bahwa pelaku sihir itu dihukumi kafir. Walakinna syayatina kafar yu'allimuna an-nasa sihra, akan tetapi syaitan-syaitanlah yang kafir, mereka telah mengajarkan manusia sihir. Akdzaballahu ta'ala al-yahuda fima nasabuhu ila Nabi Sulaiman, Allah mendustakan Yahudi yang telah menisbahkan kekafiran atau sihir tersebut kepada Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, innama nasabu sihra ilaihi wa lazimu ma nasabuhu ilaihi wal kufru lianna sihra kufrun, menunjukkan bahwa sihir adalah apa? Kekufuran. Wa minha qauluhu ta'ala, dan diantaranya juga firman Allah Ta'ala, walau annahum amanu wattaqau lamathubatun min indillahi khair law kanu ya'lamun. Wa hadha asrahul adillati ala kufris sahiri, seandainya saja mereka beriman, ay bi Muhammad, kepada Nabi Muhammad dan Al-Quran, wattaqau, dan bertakwa, lamathubatun min indal khair, pasti mereka akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah, seandainya saja mereka mengetahui. Ini dalil yang sharih atas kekufuran sahir, pelaku sihir, wa nafil iman indal bil anhu bil kulliyah, dan menafikan keimanan secara mutlak. Iman itu ada dua, Pak. Ada imanul mutlak, ada mutlakul iman. Maka iman yang mendasar adalah mutlakul iman. Maka mutlakul iman Allah nafikan di ayat ini.
menunjukkan bahwa pelaku sihir adalah apa? Terangkat keimanannya. Kebalikannya apa? Kufur. Wa minha qawluhu ta'ala wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Mereka mempelajari yang sejatinya tidak mendatangkan madarat untuk mereka, tidak pula mendatangkan manfaat. Walaqad alimu, dan mereka pun sungguh telah mengetahui, laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq, sungguh bagi mereka tidak ada bagi mereka itu min khalaq, yakni haddun nasibun, bagian. Hadzal wa'id, ini ancaman, lam yutlaq illa fi ma huwa kufrun, tidak diitlakan kecuali bagi pelaku kafir, tidak tersisa keimanan. Karena bagian yang dimaksud adalah dukhulul jannah, masuk ke dalam surga. Sehingga jika tidak di surga, maka di mana? Neraka. Tuh. Wallahu a'la wa a'lam. Hukuman pelaku sihir di dunia. Ya, pelaku sihir di dunia. Wa hadduhu al-qatlu, ay darabahu bis-sayf. Had hukumannya adalah dibunuh. Bila nakirin, bal huwa thabitun bil kitab was sunnah. Min umumin nususi fil kufaril murtaddin wa ghairihim. Berdasarkan keumuman nas para pelaku sihir, para orang-orang kafir yang murtad. Ya, hadis Nabi SAW bahwa harta, darah, jiwa seorang mukmin itu haram. La yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihdaats thalath. Salah satunya adalah apa? At-tariku li dinihi al-mufarriqul jamaah, meninggalkan agama. Ya, al-mufarriqu al-jamaah, yang berlepas diri dari jamaah kaum muslimin. Tuh, murtad dianggapnya. Berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dan beliau mensahihkannya, walaupun sebagian mengatakan mauquf kepada Jundub bin Junadah. Artinya ini adalah perkataan Jundub bin Junadah. Ya. Dari Jundub bin Junadah qala Rasulullah bersabda, haddus sahidi darbatun bis-sayfi. Hukuman bagi pelaku sihir adalah darbatun bis-sayfi, satu pukulan bis-sayf, dengan pedang, tibasan pedang. Hadza haditsun la na'rifu marfu'an illa min hadzal wajh. Tentu hadirin rahimakumullah, yang seperti ini adalah hak siapa? Bukan hak pribadi, tapi hak ulil amri. Jadi para pemimpin yang menegakkan ini syariat Islam, bukan hak pribadi. Ini harus dijadikan sebagai catatan. Ya, karena ini hak ulil amri. Kemudian wal amalu ala hadzal hadithi inda ba'di ilmi min ashabin nabi, mengamalkan di atas dasar hadis ini adalah sebagian ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi dan sebagian mereka, wa ghairi, dan yang lainnya. Dan ini adalah pendapatnya Imam Malik bin Anas. Wa qala Asy-Syafi'i, kata Imam Asy-Syafi'i, yuqtalu sahiru idza kana ya'malu fi sihri ma yablughul kufra. Imam Asy-Syafi'i berpendapat innama yuqtalu, dibunuh itu apabila ya'malu, dia melakukan amalan, melakukan perbuatan sihir, ma yablughul kufra, yang mengharuskan atau yang memang sampai ke tahapan kekufuran. Ay maka nafihi i'tiqadu tasarrufi bi ghairillah. Atau bisa jadi gambarannya dia meyakini bahwa ada yang
mampu melakukan seperti rububiyahnya Allah. Rububiyahnya, hak prerogatif Allah, perbuatan-perbuatan Allah. Ya. Meyakini bahwa ada makhluk yang memiliki sifat-sifat rububiyah Allah, maka dihukum ini. Wasarful ibadati lahu kama yaf'aluhu ibadu haikal, atau kufur dalam syirik apa? Tadi rububiyah atau uluhiyah, sehingga dihukumi murtad tadi, sebagaimana dengan hadis at-tariku li dinihil mufariqu lil jamaah. Wallahu a'lam. Demikian pula ada athar dari Umar bin Khattab sebagaimana tadi telah disampaikan di muqaddimah. Bahwasanya beliau menyuruh untuk membunuh. Kata Umar bin Khattab, uqtulu kulla sahirin wa sahirah, bunuhlah. Ya, dari akhbarana Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, qala akhbarana Sufyan ibn Uyainah dari Amr bin Dinar, ya, sami'a bijalati ibnu Abdah, kataba Umar bin Khattab telah menulis agar uqtulu, membunuh, kalian bunuh kula setiap sahirin, pelaku sihir laki-laki, sahirah pelaku wanita. Qala faqatalna thalatha sawahir, maka kami pun mengatakan 3 pelaku sihir kami bunuh. Ahmad bin Hanbal dan juga Imam Asy-Syafi'i, diriwayatkan oleh 2 imam, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Ibnu Katsir meriwayatkan di tafsirnya, wa qad ruwiya min turuqin muta'addidah, telah diriwayatkan dengan jalur yang beragam, annal Walid bin Uqbah, Walid bin Uqbah, kana indahu, di hadapannya sahirun, pelaku sihir, yal abu bayna yadayhi, melakukan tipu dayanya, yakni sihir. Fakan yadribu ra'sal rajul, dia pukul kepala, dia penggal kepala siapa? Orang. Thumma yasihu, dia berteriak, fayarudda ilaihi ra'sahu, ternyata dia kembalikan, dia kembali lagi apa? Kepalanya utuh. Ya, ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di kitab Al-Furqan antara auliyaur rahman, auliyaus syaitan, ini jelas-jelas wali syaitan gitu, bukan wali ya. Ada yang tertipu. Faqala an-nasu, maka orang-orang ngomong, berbicara, kasih komentar, subhanallah yuhyil mauta, subhanallah dia mampu menghidupkan yang mati. Rububiyah tuh ya, tuh kekufuran tuh. Rububiyah, yang menghidupkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Faqtarata ar-rajulu sayfahu, kemudian wa ra'ahu rajul bin salihil muhajirin, tiba-tiba ada seorang saleh, seorang orang yang saleh di kalangan muhajirin. Falamma kana al-ghadu, di hari besok, jaa mustamil ala sayfi, di hari besok ada seorang sahabat, berarti kalangan muhajirin, bawa pedang. Bawa pedang. Wa dhahaba yal'abu, kemudian persis di hari yang sama, di tempat yang sama, wallahu a'lam, dia melakukan perbuatan yang sama, si tukang sihir tadi. Faqtarata ar-rajulu sayfahu, akhirnya apa? Orang ini, sahabat ini menghunuskan pedang, mengeluarkan pedang. Fadaraba unuqas sahiri, akhirnya ditebaslah siapa? Tukang sihirnya pedang. Wa qala, kemudian beliau mengatakan, in kana shadikan, jika benar dia mampu menghidupkan, fal yuhyi nafsahu, hidupkan diri dia sendiri. Gitu. Coba hidupkan diri dia sendiri. Udah mati. Wa tala qaulahu ta'ala, kemudian beliau membacakan firman Allah Ta'ala surah Al-Anbiya ayat 3, afata'tuna as-sihra wa antum tubsirun, apakah kalian hendak mendatangi tukang sihir
perbuatan sihir? Apakah kalian melakukan perbuatan sihir wa antum tubsirun, padahal kalian melihatnya? Faghadibal Walid id lam yasta'din fi dzalika, maka Al-Walid tadi yang disebutkan akhirnya marah sampai akhirnya dipenjarakan. Setelah itu udah dibebaskan lagi. Itu dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir di tafsirnya. Abu Bakar Al-Khallal juga menghikayakan kepada Jundub bin Junadah, Faja'a Jundub mustamil ala sayf faqatahu qala arahu kana sahiran, saya melihat orang ini tukang sihir gitu. Wallahu ta'ala a'lam. Hadirin rahimani rahimakumullah, saya kira pertemuan kita cukup ya. Selanjutnya nanti insyaallah taala kita masuk di masih di sihir, saya pertemuan terakhir bismillah ya, anwa macam ragam sihir, karena penting bagi kita memahami bagian-bagian termasuk yani perbuatan sihir itu seperti apa, karena bisa jadi ada hal-hal yang justru dianggap itu bukan sihir, ternyata itu adalah bagian dari sihir. Sebab apa? Awam, jauhnya kita dari apa? Ilmu ya, demikian. Kurang lebih kami mohon maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.